Selamat datang di channel ini. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kalau belum lihat silahkan cek di deskripsi. Setelah Akira dan Alpha mereka kembali ke kota dengan selamat, Akira ini langsung pergi ke Messenger Center, lalu bertemu dengan petugas kemarin yang namanya Nojima. Nojima itu bilang kalau relik yang mereka bawa kali ini itu tidak terlalu berharga, tapi relik yang kemarin yang dia bawa itu sudah selesai diperiksa, dan si Akira ini mendapatkan uang sebanyak 200.000 aurum. Dan si Nojima juga bilang tidak banyak pemula yang bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Lalu Akira keluar dan dia mencari penginapan. Jadi kali ini si Akira ini gak tidur di jalanan seperti biasanya. Nah, harga penginapannya ini seharga 20.000 aurum per malam. Sebenarnya si Akira ini gak mau menginap dengan harga semahal itu, tapi ini Alpha yang minta. Lalu di penginapan itu Akira mandi, dan di sana itu ada bak mandi. Beberapa saat setelah Akira berendam, tiba-tiba Alpha itu juga ada di situ. Nah, dia itu nggak pakai baju dan dia godain Akira. Akira yang berendam, dia itu keenakan gitu, dan dia pengen tidur. Lalu si Alpha bilang, kalau kamu pengen tidur, tidur di kamar, jangan di sini, nanti kamu bisa tenggelam. Lalu akhirnya si Akira keluar dari bak mandi, dan dia juga bilang ke Alpha, untuk permintaanmu menjelajahi reruntuhan, aku menerimanya. Lalu besoknya Akira bangun. Dia agak bingung kenapa dia bisa di sini. Lalu si Alpha ngingatin tentang kejadiannya kemarin. Lalu si Akira bangun dan makan. Nah, makanannya ini sudah satu paket dengan harga hotel, jadi dia itu nggak perlu pergi ke distribusi makanan. Sambil makan, si Alpha bilang, aku akan memberitahumu rencana untuk masa depan. Pertama-tama kita itu akan pergi ke runtuhan itu setiap seminggu sekali. Jadi sisanya itu kita gunakan untuk latihan dan belajar. Akira setuju. Lalu Alpha memberi tahu tentang kontrak mereka berdua. Alpha tiba-tiba itu mengeluarkan suara. Unit ini akan melanjutkan untuk memberikan dukungan tingkat tinggi kepada subjek Akira. Peringatan, Anda yakin ingin menjalankan semua jenis fungsi tentang Akira tanpa persetujuan dan sebagainya. Nah, akhirnya yang lihat Alpha bicara banyak hal tadi itu, dia bingung dan tidak ngerti. Tapi akhirnya ngerasa sepertinya cukup jawab iya aja. Lalu Alpha melanjutkan ucapannya. Diasumsikan bahwa subjek setuju dengan semua item dan tidak melanggar perjanjian dan sebagainya. Lalu akhirnya tidak mengerti apa yang Alpha ucapkan, tetapi dia masih berusaha mendengarkan dengan penjelasan dan memperkirakan maksudnya. Sepertinya si Alpha ini meminta semacam persetujuan, dan bahwa melanggar perintahnya itu akan bawa bahaya besar baginya. Lalu Akira bilang, jawaban saya untuk pertanyaan pertama adalah iya. Lalu Alpha melanjutkan ucapannya, mengkonfirmasi ulang, unit ini akan melanjutkan untuk memberikan dukungan tingkat tinggi kepada subjek Akira. Peringatan, apakah Anda yakin ingin menjalankan semua jenis fungsi tentang Akira tanpa persetujuan? Akira langsung jawab iya. Setelah itu perilaku Alpha kembali normal dan Alpha bilang, terima kasih. Nah, Alpha juga menyarankan untuk nginap lagi 1 malam di sini. Dan dia itu pengen di sini itu dilakukan pelatihan. Akhirnya Akira setuju. Pelatihan yang dilakukan di penginapan ini itu adalah komunikasi secara telepati. Karena komunikasi ini adalah penting kalau misalnya di tengah pertempuran. Dan biar Akira itu juga nggak dianggap gila kalau dia bicara sendiri. Akhirnya Akira berlatih dengan Alpha, dan akhirnya Akira bisa menggunakan telepati suara. Lalu mereka lanjut ke tahap mentransfer gambar menggunakan telepati. Setelah latihan terus-menerus, Akira ini bisa menggunakan telepati gambar, tapi masih belum sempurna. Besok paginya, rencana mereka untuk memperbarui peralatannya dan melakukan pelatihan di luar. Jadi mereka ini sudah check out dari penginapan. Mereka pergi ke toko peralatan.
Nah, yang punya toko ini namanya Shizuka. Dia ini adalah gadis yang cantik. Lalu Akira ini masuk ke toko itu. Dia melihat banyak senjata di sana, dan dia juga pakai telepati dengan Alpha, ngobrolin tentang senjata. Tetapi matanya itu masih ngeliat ke arah Alpha. Nah, jadi Shizuka itu ngerasa ada yang aneh, dan dia mikir, apa ada seseorang itu di sana ya? Apa ada semacam kamuflase optik? Tapi dia juga bingung, seharusnya kamuflase optik itu dinonaktifkan kalau dia itu masuk ke toko ini. Dan Shizuka juga mikir, apa ini cuma imajinasinya ya? Jadi tokonya Shizuka itu punya semacam kontrak dengan perusahaan keamanan. Nah, tokonya ini punya perangkat untuk membatalkan kamuflase. Jadi dia itu agak ngerasa aneh. Dan di akhirnya Shizuka itu ngelihat daftar pengunjung melalui perangkat keamanannya. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Jadi Shizuka itu mungkin dia mikir, mungkin aku salah sangka. Nah, lalu Akira itu mendekati counter dan di situ ada Shizuka. Mereka berkenalan satu sama lain. Dan ternyata si Akira itu ingin membeli senapan serbu AH, peluru dan kit pemeliharaannya. Jadi dan juga dia itu pengen ngejual 2 senjata yang dia ambil dari Haya dan juga Kahimo. Shizuka itu pertama ngelihat kondisi senjatanya memang buruk, tapi salah satunya itu adalah senapan AAH. Jadi dia bilang ini masih bisa diperbaiki dengan kit pemeliharaan. Apa kamu ini yakin mau menjualnya? Nah, Akira itu menyetujuinya. Lalu Shizuka itu bilang, dikurangkan dengan senjata yang kamu jual, totalnya itu adalah 100.000 aurum. Shizuka juga menjelasin tentang senapan AAH. Ini itu senapan favorit untuk para pemburu. Ini senjata tertua karena sejarahnya itu lebih dari 100 tahun. Memiliki banyak fungsi seperti mode otomatis dan mode semi otomatis. Dan dia itu juga punya akurasi yang tinggi kalau membidik jarak jauh. Dan kalau misalnya dilakukan perbaikan terus-menerus selama 100 tahun, mampu menghapus hampir semua cacat desainnya. Daya tahan dan juga rawatan dan juga senjata ini itu jarang mengalami namanya kerusakan. Bahkan para pemburu biasanya itu mempunyai satu senjata ini setidaknya buat jimat keberuntungan. Nah, akhirnya mendengarkan penjelasan Shizuka itu dengan baik-baik, dan dia juga bilang kalau butuh pakaian yang kuat dan mudah digerakkan sama ransel. Lalu Shizuka itu bawain barangnya dan dia bilang ini gratis. Anggap saja semacam layanan tambahan. Jika kau menyukainya, sering datang dan beli barang ke toko ini. Lalu si Akira keluar dari toko. Setelah keluar dari toko, si Akira itu langsung pergi ke gurun. Dia juga ganti pakaian yang baru dibeli dan mengeluarkan senapan serbu AH yang baru dan mengisinya dengan amunisi yang dia beli dengan bersama pistol yang dia punya. Jadi Akira ini berlatih menembak menggunakan senjata yang baru. Setelah dia terbiasa, dia melakukan latihan menembak jarak jauh atas instruksinya si Alpha. Lalu dia ke tahap selanjutnya. Dan akhirnya si Akira ini mampu menguasai bantuan ekstra penglihatan dari Alpha. Jadi jika si Akira ini fokus, maka akan muncul bingkai kotak muncul dan ada lingkaran di dalam bingkai itu. Dan ketika dia itu secara tidak sengaja memusatkan atau fokus ya, pandangannya pada lingkaran itu, objek itu diperbesar ke titik itu, seolah-olah dia menggunakan perangkat penglihatan jarak jauh. Jadi kegiatan Akira ini terus berlatih sampai dia menguasai telepati, ekstra penglihatan, membaca dan juga menulis. Nah, Akira itu melakukan pelatihan menembaknya di gurun dekat keruntuhan kota Kusuhara seperti hari-hari sebelumnya. Alpha ini ngerasa Akira ini sudah menguasai dasar-dasar menembak. Jadi mereka latihan ke tahap selanjutnya, yaitu membunuh anjing senjata. Ini hanya augmented reality, tetapi terlihat sangat nyata. Jadi kayak semacam tutorial ngelawan anjing senjata.
Tetapi jika mereka membunuh Akira, maka akan muncul gambaran seolah-olah Akira ini mati. Jadi Akira terus latihan. Akira terus latihan sampai Alpha itu mengakhiri latihannya secara tiba-tiba dan berkata, ada seseorang datang ke sini. Lalu Akira mengeluarkan teropongnya dan melihat dua hunter yang mengendarai mobil. Lalu Akira ini menduga mereka ini kesini untuk menyerangku kayaknya. Tapi Alpha ini bilang kayaknya mereka punya alasan lain. Mereka ini mungkin hanya dalam perjalanan menuju reruntuhan kota Kusuzahara. Tapi Alpha juga bilang untuk jaga-jaga, mari kita pergi ke reruntuhan juga. Karena mereka mengendarai mobil. Jika mereka benar-benar ingin menyerangmu, kau tidak akan dapat melarikan diri dari mereka di tempat terbuka ini. Akira segera menarik ranselnya dan berlari ke reruntuhan kota Kusuzahara. Di lain sisi, kedua pemburu perempuan itu mengendarai kendaraan yang khusus dibuat untuk menjelajahi reruntuhan. Peralatan mereka ini tidak memadai lah, tidak terlalu kuat untuk menjelajahi bagian yang dalam atau sangat dalam. Tetapi mereka ini punya peralatan yang cukup baik, apalagi untuk menjelajahi pinggiran reruntuhan. Mereka ini bukan amatiran, tetapi mereka juga bukan sepenuhnya profesional. Dua hunter wanita ini bernama Elena dan Sarah. Mereka ini mendengar kabar ada anak kecil amatiran yang datang ke Excelsior Center dengan membawa peninggalan yang sangat mahal. Mereka hanya memperkirakan tempatnya dan sepertinya kalau misalnya ada bocah yang bisa sampai ke tempat ini dengan jalan kaki, ya letaknya itu di sini. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke sana karena mereka itu berharap kabar itu benar. Karena saat ini itu mereka lagi butuh uang dan juga kebutuhannya mendesak karena untuk mengisi nano mesinnya Sarah. Jadi kalau di Rebel World itu bekerja sebagai hunter itu pasti akan melawan monster. Monster itu adalah keturunan dari senjata biologis yang dibuat oleh dunia lama atau mesin yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan. Jadi sulit bagi manusia itu untuk melawannya. Sehingga beberapa pemburu itu mencari cara untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka dengan cara seperti pakaian yang diperbesar atau baju augmented atau prostetik, atau kadang itu mereka memodifikasi tubuhnya menjadi cyborg dan sebagainya. Nah, Sarah ini salah satunya. Dia ini menggunakan peningkatan kemampuan fisik menggunakan jenis konsumsi nano. Dan dadanya itu adalah tempat dia menyimpan stok nanonya. Sebenarnya dulu Sarah ini hampir mati karena keadaan tertentu, dan dia ini menerima perawatan menggunakan nanomesin. Nah, perawatan itu sukses. Dia itu bisa lolos dari kematian dan memperoleh tubuh yang lebih baik. Tetapi karena itu dia tidak bisa bertahan hidup tanpa nano. Tubuhnya itu secara aktif mengkonsumsi nano di kehidupan sehari-harinya, dan konsumsinya itu meningkat saat dia bekerja sebagai hunter. Tapi pengisian nano itu membutuhkan banyak uang. Singkatnya mereka ini lagi butuh uang lah. Dan mereka berharap karena Tuhan itu untuk mendapatkan banyak relik. Dan mereka itu berharap rumor itu benar. Di lain sisi, Akira ini masih bergerak di sekitar pinggiran reruntuhan kota Kusuzahara. Berkat kemampuan deteksinya Alpha, Akira ini mampu menghindari untuk bertemu monster atau pemburu. Jadi jalannya itu lancar banget. Tapi Akira juga ngerasa aneh. Kenapa tempat ini itu kok kesannya lebih ramai dari biasanya? Dan Alpha bilang, seharusnya lokasi reruntuhan ini sudah ditinggalkan. Karena di sini sudah tidak ada yang berharga lagi. Di sini juga tempat aku bertemu denganmu. Jadi sudah nggak ada hunter lewat sini harusnya. Dan lokasi ini itu tempat kita juga bertemu dengan dua pemburu tempo hari, dan kita juga membunuhnya di daerah sini. Tapi mereka, si Akira dan Alpha itu akhirnya menduga
kemungkinan orang-orang ini tuh nyari Akira, atau lebih tepatnya relik di daerah sini. Di lain sisi, Helena dan Sarah ini mereka masih belum mendapatkan hasil apapun. Mereka itu agak kecewa karena gak nemu gitu. Tetapi si Helena ini mulai mencari jejak kaki anak dalam rumor, karena Helena ini ahli mengumpulkan informasi. Tetapi setelah dicari, si Helena itu nggak dapat hasilnya, nggak dapat apa-apa dia. Di lain sisi, Akira ini bergerak dengan hati-hati dan bersembunyi di dalam gedung. Lalu dia mengamati situasi di luar gedung dengan teropong. Lalu si Alpha bilang, "Karena ini kesempatan yang bagus, aku akan menjelaskan kepadamu tentang kabut yang tidak berwarna." Kabutnya mulai semakin tebal. Lihatlah di sebelah kanan lebih tebal. Ini adalah bagian yang terpenting, sangat fatal bagi hunter timur untuk tidak mengetahui hal ini. Jadi dengarkan baik-baik. Kabut tak berwarna adalah nama yang diberikan orang-orang di distrik timur untuk fenomena tertentu. Tidak seperti kabut biasa yang tampak putih dari hamburan cahaya, jangkauan dan ketebalan kabut tidak berwarna ini hanya dapat diamati dari kaburnya bidang pandang. Jadi semua area dalam kabut tak berwarna ini akan kabur. Jika itu hanya menghalangi pandangan sampai batas tertentu, itu mungkin menimbulkan beberapa masalah. Tetapi pemburu dapat dengan mudah mengatasinya dengan menggunakan perangkat pengumpulan informasi teknologi tinggi. Tetapi efek kabut tidak berwarna ini bukan cuma di situ aja. Ada banyak fenomena yang tidak bisa dijelaskan yang menyatu dengan kabut tak berwarna, seperti gelombang radio, sinyal elektromagnetik, bahkan suara dan bau juga akan terpengaruh dalam kabut yang tidak berwarna. Baik itu organisme hidup dan mesin akan mengalami masalah dalam memperoleh informasi tentang lingkungan mereka. Seolah-olah semua jenis perangkat jamming kuat aktif pada saat yang sama. Bahkan kinerja kamuflase optik maupun termooptik akan sangat berkurang, bahkan tidak berguna sama sekali. Dan juga komunikasi nirkabel itu akan dipenuhi dengan kebisingan, dan kabut bahkan dapat mempengaruhi komunikasi kabel beberapa kali. Selain itu, semua senjata itu akan kehilangan kekuatan dan jangkauan mereka. Lintasannya akan sangat menyimpang, yang memperburuk akurasinya. Dan ketika kabut tak berwarna ini cukup tebal, bahkan jalur yang diambil peluru itu akan terlihat. Nah, ada beberapa hal yang harus kamu tahu. Jadi monster tidak dapat dengan mudah menyerang orang di distrik timur adalah karena kabut tak berwarna. Para monster juga terpengaruh oleh kabut. Berkat itu, monster-monster ini kesulitan menemukan orang sekitar, sehingga itu memungkinkan manusia untuk tinggal di daerah sini. Jadi kalau kabutnya makin tebal, monster itu kesulitan untuk melacakmu. Tapi di satu sisi, ini akan mempengaruhi monster dan manusia dan juga mesin, dan juga akan menurunkan kemampuan mereka untuk mendeteksi musuh. Nah, dalam skenario terburuk, kamu ini bahkan mungkin dapat menemukan musuh lebih cepat daripada saya. Itu sebabnya, untuk saat ini, jika kabut semakin tebal, maka kita ini harus membatalkan ekspedisi dan kembali ke kota. Bahkan jika kabutnya itu terlalu tebal, dukunganku ini bisa terhalang sampai tidak berguna. Jika kau bertemu monster dengan kemampuanmu sekarang, ada kemungkinan kamu itu terbunuh. Akira itu akhirnya mengerti bahaya kabut, dan Akira itu menggunakan teropongnya untuk mengawasi musuh di sekitarnya. Di sisi lain, di reruntuhan, Helena dan Sarah ini akhirnya menemukan jejak kaki seorang anak. Lalu mereka ini mengikuti jejak kaki ke sebuah bangunan yang ditinggalkan.
Nah, mereka ini mencari relik, tetapi tidak ketemu. Sementara itu, kabut tidak berwarna ini semakin tebal. Mereka ini akhirnya memutuskan untuk kembali. Mereka ini bergerak melalui pinggiran reruntuhan untuk mencari kendaraan yang mereka parkir di sana. Tetapi karena penglihatan itu mereka buruk, itu karena kabut. Dan mereka itu jadi pelan-pelan juga karena takut ketemu monster. Tapi tiba-tiba itu ada suara tembakan yang bergema. Elena bilang, ada sinyal dari tempat penembakan. Kayaknya 8 pemburu bertarung melawan satu monster. Dan mereka ini menuju ke arah kita. Sepertinya para pemburu ini tidak memiliki senjata yang jarak dekat. Dan juga monster itu tampaknya cukup kuat, sehingga para pemburu itu tidak akan bisa mengalahkannya dengan peralatan mereka. Nah, Sarah akhirnya jawab, kita ini kayaknya merupakan target selanjutnya, jadi kita harus bantu mereka untuk mengalahkan monster itu sekarang. Sarah itu akhirnya mengarahkan pistol besarnya ke monster itu. Lalu Elena ini berteriak kepada para pemburu yang mendekati mereka untuk minggir. Nah, Sarah ini melalui alat bidiknya, dia bisa melihat bahwa monster itu sebagian besar tidak terluka. Bahkan ketika para pemburu itu menembaki monster tadi itu sambil berlari, itu nggak ada luka sama sekali. Sebenarnya Sarah ini ngerasa aneh, tapi dia nggak mau ambil pusing gitu. Dia langsung nembak monster tadi dengan senjatanya yang besar itu, dan monster itu langsung mati. Nah, para pemburu itu berlari melewati Elena. Tiba-tiba itu mereka melemparkan sesuatu. Elena dan Sarah itu sangat terkejut ketika mereka menyadari bahwa itu adalah sejenis granat tangan. Sarah itu cepat-cepat bereaksi, langsung meraih Elena dan berusaha melarikan diri dari tempat itu. Tapi terlambat gitu, dan granatnya keburu meledak dan melemparkan tubuh mereka ke udara. Sarah ini kemudian sadar dan langsung menyerang pemburu-pemburu tadi. Dan dia itu langsung bersembunyi di bebatuan. Tetapi pemburu tadi itu nggak apa-apa. Bahkan pemburu tadi itu sampai nyandra si Elena. Dan orang pemburu-pemburu tadi itu bilang, jika temanmu ini kamu ini pengen temanmu ini tidak mati, maka keluar sekarang dan lemparkan senjatamu. Nah, Elena bilang, tidak perlu pedulikan diriku, bunuh saja mereka semua. Tapi 8 pemburu itu terus mendesak Sarah untuk keluar. Sarah yang bersembunyi itu di bebatuan mikir, sebenarnya ini aku bisa membunuh mereka semua, tetapi sepertinya Elena tidak akan selamat. Lalu 8 orang pemburu itu bilang, kita ini cuma pengen ngambil peralatanmu, tenang saja, kita akan membiarkanmu hidup. Jadi cepat kamu keluar kalau tidak ingin mati, terutama temanmu. Lalu mereka itu mendesak Elena terus, bahkan sampai menampar Elena, dan dia bilang ke Sarah, cepat keluar. Nah, akhirnya Sarah yang lihat Elena dibegitukan dan dia juga terpojok dan dia bingung. Akhirnya dia keluar dan dia itu melemparkan senjatanya. Nah, Sarah ini mikir, jika aku ini bisa cukup dekat dengan mereka, aku bisa mengalahkan mereka dengan tangan kosong. Dia itu sambil terus mendekat sambil ngangkat tangannya. Lalu pemburu itu bilang, berhenti di sana dan lepaskan pakaian dan armor augmentedmu. Lagi pula bahkan tanpa pistol, aku tidak ingin dipukuli sampai mati dengan peningkatan fisik dari pakaian yang diperbesar itu. Kami memang menurunkan daya tembak granat sehingga peralatanmu itu tidak akan mengalami kerusakan. Tetapi kau itu tidak terluka, bahkan tidak jatuh pingsan. Itu pasti armor augmented. Akhirnya Sarah itu melakukan perintah mereka.
Dan dia juga mikir, ternyata pemburu tadi itu salah paham. Dan dia juga masih punya keyakinan, jika aku bisa lebih dekat dengan mereka, aku pasti bakal menang. Sarah terus menatap mereka dan bilang, aku sudah melepasnya. Nah, para hunter yang melihat tadi itu, mereka ngeliatin tubuh si Sarah, tubuhnya, dan mereka tertawa semua. Tetapi pemimpin mereka itu tiba-tiba ke depan, lalu menembak kedua paha Sarah. Nah, Elena yang ngeliat itu, dia itu langsung lari ke arah Sarah. Pemimpin hunter tadi itu dia bilang, gadis itu adalah gadis yang disempurnakan dengan nano. Dia beberapa kali lebih kuat dari manusia normal. Baju yang dia lepas itu cuma baju besi normal, bukan yang ditambah. Jika kau tidak ingin dipelintir dan dihancurkan, kau harus jauh-jauh dari dia. Kalian bisa tahu itu dari pergerakan dan peralatannya. Ketika manusia dengan nanomesin terluka parah, nanomesin akan memprioritaskan penyembuhan luka. Dia ini masih lebih kuat dari manusia normal, tetapi sementara waktu dia tidak akan bisa bertarung. Elena yang berlari ke arah Sarah itu memeluknya dengan erat. Lalu para pemburu tadi itu tertawa. Mereka tertawa semua dan mulai mendekati Elena dan Sarah. Tetapi beberapa saat, pemimpin mereka itu tiba-tiba tertembak di dahi dan mati. Dan tiba-tiba itu banyak serangan peluru yang ke arah pemburu-pemburu tadi. Nah, ada yang terluka dan ada juga yang kesakitan aja. Pemburu tadi itu mereka mikir dan teriak gitu, sial, ternyata kamu ini masih punya teman lain di sini. Elena dan Sarah itu juga terkejut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Tapi Elena itu langsung mengambil pistol dari hunter yang berada di tanah di dekatnya dan menembaki pemburu lainnya yang masih bisa bertarung. Setelah itu, dia mencari siapa saja yang masih bisa bernafas. Dia tembaki itu. Beberapa pemburu itu memperhatikan mereka dan mencoba menembak Elena dan Sarah. Tetapi mereka juga dihentikan oleh tembakan yang datang entah dari mana. Elena itu lalu menyeret Sarah ke gedung untuk berlindung. Jadi mereka itu tidak tahu apa yang sebenarnya itu terjadi. Mereka itu merasa orang itu memang membantu mereka, tapi ada kemungkinan mereka juga salah sangka. Tetapi yang pasti kondisi Sarah ini terluka dan butuh sekitar 1 jam agar bisa berjalan sendiri. Di lain sisi, si Akira ini bergerak sambil menembaki para pemburu itu. Kabut yang tidak berwarna itu mengurangi suara tembakan, sehingga para pemburu itu mereka itu kesulitan untuk menentukan lokasinya. Akira bilang ke Alpha, berapa banyak mereka yang tersisa? Alpha jawab, 3 dari mereka itu sudah mati, hanya 5 yang tersisa. Ngomong-ngomong ini kamu cuma membunuh 1 dari mereka, 2 lainnya itu dibunuh oleh garis-garis itu. Lalu karena ekspresinya Alpha itu nggak enak, Akira bilang, apakah kamu ini benar-benar benci kalau kita itu membantu gadis-gadis itu? Alpha masih dengan wajah nggak enak, dia jawab, tidak juga, saya pikir membantu orang lain itu adalah tindakan yang baik. Tapi saya ingin tahu, apakah kau ini harus menempatkan dirimu itu dalam bahaya untuk membantu orang asing? Karena akan sangat merepotkan kalau kamu itu mati. Aku sudah memberitahumu hal itu berulang kali gitu. Dan kamu itu punya perjanjian dengan diriku untuk melaksanakan permintaanku. Dan sekarang ini kamu itu belum terlalu kuat. Dan kamu ini bisa mati karena hal ini gitu. Sebenarnya ya akhirnya yang dengar itu ya dia bilang, ya sudah, ayo kita selesaikan ini sebelum kabut tak berwarna menghilang.
Nah, sebenarnya si Alpha ini dalam pikirannya tetap sama. Sebenarnya dia itu gak pengen ngebantu dua orang tadi, Elena dan Sarah. Tetapi kalau misalnya dia nolak, dia takut si Akira ini mempertanyakan kegunaan dukungannya, akan buruk bagi Alpha ke depannya. Jadi Alpha ini nggak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Nah, akhirnya mereka melanjutkan untuk membantu Elena dan Sarah. Lalu Akira itu tetap menembaki para hunter tadi. Para hunter yang ditembaki tadi itu bingung juga. Sebenarnya ini apa yang terjadi? Kok bisa ada orang itu nembaki mereka di kondisi yang seperti ini? Bahkan bisa dibilang tembakannya itu termasuk akurat. Dan kenapa orang kayak gitu itu berkeliaran di tempat seperti ini? Itu termasuk curang gitu. Nah, serangan yang bertubi-tubi itu terus menyerang mereka. Dan akhirnya para hunter tadi itu akhirnya mati semua. Setelah para hunter tadi mati semua, Alpha bilang, sebelum kita pulang setidaknya beritahu dulu aku alasanmu membantu mereka. Akira itu cuma diam. Beberapa saat dia itu akhirnya jawab, jika orang-orang itu tetap tinggal di reruntuhan, suatu hari itu mereka mungkin akan menyerangku. Mungkin ide yang bagus untuk menggunakan kesempatan ini itu untuk membunuh mereka sekaligus. Nah, selain itu, kamu juga bilang kalau keberuntunganku itu seumur hidup udah dipakai. Jadi mungkin jika aku membantu gadis-gadis itu, aku bisa mendapatkan kembali keberuntunganku. Bagaimanapun aku percaya keberuntungan itu adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan. Jadi ya tidak apa-apa kita membantu mereka, bukan? Akira dan Alpha pun akhirnya kembali ke kota. Mereka siap-siap. Tapi Alpha juga mikir, sebenarnya hal ini sangatlah aneh. Karena saat aku itu ingin mencari rute yang aman dan bilang di dekat sini ada 8 pemburu yang dikejar oleh satu monster, dan 2 wanita itu ingin membantu mereka. Jadi bisa saja mereka itu mati. Responnya itu biasa saja. Tapi pada saat aku bilang 8 hunter itu menjebak 2 hunter wanita, perilakunya itu berubah tiba-tiba. Jadi si Alpha ini dia berpikir kalau si Akira ini kayaknya ngelamatin 2 gadis itu cuma sebagai alasan untuk membunuh para hunter tadi. Tapi si Alpha ini nggak pengen nanya lagi. Kalau dia nanya hal ini lebih jauh, kemungkinan si Alpha ini bakal kehilangan kepercayaannya Akira. Nah, tapi si Alpha juga nggak terlalu peduli, karena apapun itu aku emang nggak terlalu peduli sama nyawa para hunter tadi. Di lain sisi itu suara tembakan yang di luar itu sudah berhenti. Elena akhirnya ngecek perangkat pengumpul informasinya. Sebagian sinyal besar itu di luar sudah hilang, dan hanya ada satu sinyal selain mereka. Jadi dia berpikiran ini pasti adalah orang yang bantu kita. Dia bisa melihat itu dengan jelas karena kabut tidak berwarna itu sudah hilang. Jadi dia mikir juga, sepertinya ini cuma kebetulan orang lewat, dan dia itu memutuskan untuk membantu kita. Lagi pula ini 883. Tapi dia juga tidak menghitung mereka juga. Karena kalau misalnya orang itu membantu mereka dengan kondisi kita berdua ini dalam kondisi yang terluka, itu sama saja 8 lawan 1. Jadi mereka itu berasumsi kalau orang tadi itu adalah orang baik. Dan sinyal itu terus bergerak gitu. Elena itu agak ragu-ragu sebenarnya. Tapi akhirnya beberapa waktu dia bilang ke Sarah, aku akan mengejar orang itu. Setidaknya aku pengen bilang terima kasih. Akhirnya si Elena ini keluar.
dan bilang, Sarah, kamu tinggal di sini dulu, kamu tunggu dulu. Elena keluar, dia ngejar sinyal tadi. Nah, si Elena itu mendekati Akira, tetapi sinyalnya itu tiba-tiba mulai bergerak lebih cepat darinya. Si Elena ini ngerasa orang tadi itu berusaha lari dari dia. Lalu Elena itu teriak, tunggu sebentar, kaulah yang menyelamatkan kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan saya ingin berbicara denganmu sebentar. Bisakah kamu datang ke sini sebentar? Tapi tiba-tiba itu sebuah kertas kusut ya, kertas yang kotor lah, dia itu terbang tiba-tiba dan berguling ke arah kaki Elena. Elena itu ngambil kertas itu dan membukanya. Di dalam kertas itu ada peluru dan ada ada tulisan. Tulisannya itu jangan datang ke sini. Elena itu tidak bisa mengerti apakah maksudnya itu. Kenapa peluru itu di dalam kertas? Apakah ini semacam peringatan atau cuma peluru itu biar mudah kertas itu dilempar? Tapi akhirnya Elena itu sepertinya berpikir kalau orang tadi itu tidak ingin dia mendekatinya. Dan akhirnya Elena itu bicara lagi. Temanku tertembak dan dia itu tidak bisa bergerak. Dan kita itu punya kendaraan yang diparkir di pinggiran reruntuhan. Jadi bisakah aku minta padamu untuk melindungi kami sampai ke kendaraan kami? Kami akan memberimu hadiah. Hadiah ini berbeda dengan hadiah pada saat kamu membantu kami. Tapi tentu saja sebenarnya si Elena ini gak punya apa-apa. Harapannya si Elena itu dia pengen Sarah itu selamat dulu. Dan dia itu berharap bisa melakukan negosiasi terhadap orang yang telah menolong dia. Bahkan si Elena itu sudah siap gitu kalau misalnya orang tadi itu meminta tubuhnya sebagai pembayaran. Tapi kemudian tuh hal lain itu terbang dari arah Elena. Kali ini itu kotak. Jadi ketika Elena itu mengambilnya dan memeriksa kotak itu, dia itu mengenali dari kata-kata yang tercetak di kotak itu bahwa itu adalah kotak obat. Dan di sana itu ada tulisan. Tulisannya itu emang jelek. Tulisannya dia agak susah baca dan sepertinya ini gunakan obat ini untuk menyembuhkan temanmu. Nah, si Elena itu bilang dulu, terima kasih untuk obatnya, dan saya telah menuliskan kode hunter saya di kertas ini, jadi hubungi kami ketika kalian itu punya waktu. Dan Elena itu cepat-cepat kembali ke Sarah. Setelah itu Akira itu menunggu sampai Elena agak jauh, lalu dia itu ngambil kertas yang ditinggalkannya. Di sana itu kertas itu tertulis kode hunter. Tapi si Akira itu sebenarnya masih bingung, kode hunter itu apa? Alpha jawab, itu tidak terlalu penting karena kamu itu sekarang masih belum punya terminal informasimu sendiri. Tetapi untuk saat ini kau dapat menganggapnya sebagai sesuatu yang nyaman yang memungkinkanmu itu untuk menghubungi pemburu lainnya. Lalu akhirnya naik lagi. Ngomong-ngomong, apa saya itu bisa punya kode hunter? Si Alpha jawab, tidak. Tetapi kau itu harus mendapatkan setelah kau membeli terminal informasimu sendiri dan mengajukan aplikasi di kantor hunter. Akhirnya mereka berdua itu, Akira dan Alpha itu kembali ke kota. Di sisi lain, Elena itu sudah kembali ke Sarah dan menceritakan segalanya pada Sarah. Dan dia bilang, dia ini menyelamatkan kita meskipun kita itu hanya orang asing baginya. Dia itu bahkan memberikan obat-obatan dan meninggalkan kita tanpa meminta imbalan. Bahkan memberitahu namanya aja tidak. Ini terlalu baik gitu. Bahkan kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang tadi,
itu tidak terlalu aneh juga sebenarnya. Tetapi di sini itu kamu dapat tulisan yang jelek gitu, bahkan kamu dapat obat, jadi kayak kesannya orang itu mencurigakan atau misterius seperti itu. Nah, si Elena itu udah datang bawa kotak, tapi dia itu juga bingung, ini sebaiknya diminum atau enggak, karena yang minum juga si Sarah. Sebenarnya dia pengen bilang ke Sarah nggak usah minum, ditunggu aja. Tetapi si Sarah bilang, aku akan minum obat tadi karena akan merepotkan kalau misalnya kamu harus menungguku. Ini akan kemungkinan untuk diserang orang itu akan semakin besar. Akhirnya Sarah minum obat tadi. Pasti minum itu 1 menit kemudian Sarah itu bisa berdiri. Dan Sarah bilang, orang ini pasti orang baik dan juga sangat hebat, karena obat ini sangatlah hebat dan harganya pasti sangat mahal. Dan kita ini harus mengucapkan terima kasih kepadanya. Elena bilang, aku ini sudah ngasih kode hunterku, tapi aku tidak tahu apakah dia ini akan membacanya atau tidak. Kalau dia membaca pun aku nggak yakin apakah dia akan menghubungi kita atau tidak. Nah, Sarah jawab, ini sepenuhnya terserah padanya, apakah dia itu akan melakukan itu atau tidak. Tapi mari kita itu bekerja keras agar kalau suatu hari nanti kita bertemu dengan dia, kita bisa membalas budinya. Setelah itu Elena dan Sarah itu menjarah mayat para pemburu yang mati dan kembali dengan selamat ke kota. Jadi mereka ini hari ini keruntuhan mengejar desas-desus dan mereka itu sebenarnya hampir kehilangan nyawa. Tetapi mereka mendapat uang dari menjual peralatan yang mereka rampas dari para pemburu yang mati, dan masalah keuangan mereka itu teratasi. Sekian video dari kali ini. Like kalau suka, jangan lupa share, jangan lupa juga subscribe agar tidak tertinggal video terbaru kami. Terima kasih.